Bismillahirrahmanirrahim. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nur, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin, walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, maka sungguh tidak ada satupun dari kalian yang tersucikan dari kesyirikan, dari kebidahan dan dari maksiat. Tetapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Ia kehendaki. Oleh karena yang Allah sebutkan di antara ciri mereka penduduk syurga adalah selalu memuji Allah, yang selalu memuji Allah dengan ucapan mereka, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dalam surat Al-A'raf. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Setelah sebelumnya kita tidak mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah, kalau bukan Allah yang telah memberikannya kepada kita. Ini ciri dari penduduk syurga Allah. Selalu memuji Allah atas hidayah yang telah Ia berikan. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka syarat yang kedua ini, sungguh kalau bukan karena taufik dari Allah, tidak ada satupun yang mampu melakukannya, yaitu amal saleh. Karena suatu amalan itu tidak dikatakan saleh kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, dan ini bukan hal yang mudah. Menyampaikan ayat, hadis serta ucapan para ulama salaf tentang keikhlasan itu mudah dilakukan oleh siapapun. Bahkan terkadang ketika kita membahas tentang pentingnya ikhlas, kita sungguh sedang berperang melawan syaitan dan hawa nafsu kita yang menyuruh kita kepada riya dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ayat dan hadis yang membahas tentang riya dan menyebutkan ikhlas dan menyebutkan ikhlas sebagai syarat diterimanya ibadah, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi oleh antum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin fa'budillah mukhlishan lahuddin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasalli li rabbika wanhar, dan sekian ayat serta sekian hadis. Dan ini bukan syarat yang mudah, jamaah. Ini bukan syarat yang mudah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja mendatangi Hudzaifah radhiyallahu anhu setelah Nabi wafat. Seorang sahabat yang memegang nama-nama orang-orang munafik yang Nabi beritahukan. Apa kata Umar? Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, tolong beritahukan kepadaku, apakah Nabi pernah menyebutkan namaku dari nama-nama orang-orang munafik? Ini yang dikatakan oleh Umar kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Mulaikah, seorang ulama tabi'in, mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Apa kata beliau? Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku telah bertemu dengan 30 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan ada di dalam hatinya. Subhanallah. Demikian kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 sahabat Nabi yang aku dapati, semua mereka mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Padahal mereka telah melakukan apa yang telah mereka lakukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah beliau wafat. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama Amirul Mukminin fil hadis, gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik. Apa kata beliau tentang ikhlas? Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Sungguh aku tidak pernah meluruskan sesuatu yang lebih sulit daripada niatku. Terkadang seseorang hilang keikhlasannya hanya gara-gara ikhlasnya dalam berinfak menjadi hilang hanya gara-gara pendapatnya tidak didengar ketika rapat.
membatalkan rencananya bangun masjid hanya gara-gara ustaz lupa memberikan salam kepada dia pas lewat di depannya. Hah? Ini menerangkan kepada kita apa? Ikhlas yang kurang. Hanya gara-gara lupa diundang rapat nggak jadi bangun masjid, padahal uang udah siap tuh pembangunan masjid. Nggak jadi ya membantu anak yatim. Nggak jadi sedekah gara-gara orang yang ingin dia berikan sedekah tidak berakhlak baik dengannya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita jamaah ikhlas itu nggak mudah.